Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nadia Kartika Putri dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Ilmu Keperawatan Angkatan 2024, dan saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem mekanis homeostasis, yang pertama pada glukosa, yang kedua pada suhu, dan yang ketiga pada tekanan darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan saya akan memulai dari glukosa. Di tengah-tengah sini ada yang rendah dan ada yang tinggi dan ada yang rendah. Yang dimana yang tinggi ini adalah gula darah meningkat dan yang rendah adalah gula darah menurun. Sementara di tengah-tengahnya adalah homeostatis kadar gula darah normal atau 90 mg atau 100 liter. Lalu kita mulai dari gula darah meningkat. Gula darah meningkat ini menghasilkan pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas, lalu menghasilkan insulin, di mana insulin ini juga menghasilkan sel-sel yang mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen. Kemudian, insulin juga membuat hati mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak, dan protein. Lalu keduanya bergabung dan berubah menjadi glukosa, yang dimana kembali lagi ke homeostatis atau kadar gula darah yang normal. Lanjut ke yang rendah atau gula darah menurun. Sama seperti gula darah yang meningkat tadi, gula darah rendah juga menghasilkan insulin dari sel-sel beta pankreas, yang dimana dia berubah menjadi glukagon, lalu menghasilkan hati yang mengubah glikogen menjadi glukosa, lalu menghasilkan konsentrasi glukosa darah meningkat dan kembali lagi ke kadar gula darah normal, yaitu 90 mg atau 100 liter. Yang kedua adalah suhu. Bisa dilihat di sini adalah kontrol center atau bisa disebut dengan pusat kontrol. Lalu di gambar sebelah sini, mereka secara tidak langsung saling memberi tanggapan satu sama lain atau yang disebut dengan responsor. Lalu mereka menerima sinyal kimia dari luar sel atau disebut dengan reseptor. Lalu mereka menghasilkan rangsangan sensorik atau disebut dengan stimulus. Sama halnya dengan yang sebelah sini, mereka juga saling menemukan responsor, lalu mereka menerima reseptor dan menghasilkan stimulus. Dan kembali lagi ke pusat kontrol mereka, yang dimana mereka juga pusat kontrol ini saling menghasilkan efektor dan efektor satu sama lain. Yang ketiga, tekanan darah. Di sini ada ketidakseimbangan dan di sini ada ketidakseimbangan juga. Ketidakseimbangan ini akan menghambat pusat vasomotor, yang dimana di dalamnya terdapat baroseptor di sinus karotis dan lambung aorta distimulasi. Lalu ia bergerak ke otak atau sistem saraf pusat, lalu bergerak lagi dan menghasilkan impuls simpatis terhadap luluran jantung. Lalu kembali lagi ke homeostatis atau tekanan darah dalam batas normal. Begitu juga sebaliknya, ketidakseimbangan ini juga akan menghasilkan tekanan darah arteri turun di bawah kisaran normal, lalu ia bergerak merangsang pusat vasomotor dan kembali ke otak, lalu kembali ke jantung lagi, yaitu eferensi simpatis merangsang peningkatan detak jantung dan kekuatan. Dan di sini ada serabut vasomotor merangsang pembatasan, lalu mereka mengembalikan tekanan darah ke kisaran homeostatis dan kembali lagi ke tekanan darah dalam batas normal. Sekian dari saya, terima kasih.